Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nikmatihi kesulitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hadisun 'alaiha wa wajibat tasdiqiha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin. Lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Abadi Umum Putih selaku Ketua MPU yang berhadir pada acara silaturahmi ini, yang saya muliakan Bapak PJ Wali Kota Luxmoy yang mewakili, Bapak PJ Bupati Biren dan yang mewakilinya, Bapak Anwar selaku tokoh masyarakat Pesangan Raya, dan para alim ulama yang berhadir pada tempat yang berbahagia ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tokoh masyarakat dan semua yang saya ini tausiah tadi sudah tausiah Haji Anwar. Sekarang hanya ingin membalas dulu saja. Melihat ada hukum masyarakat raya. Kalau tuan jalan ke Pesangan Raya, jangan lupa membeli buah Bali. Datang mau derah, tempat lagi. Kalau tuan ke Sekrung, jangan lupa membeli buku pencak maulid Ustadz Daniel Titang, maka yang menggantikan Ustadz Damul. Pada kita bercerita maulid, banyak yang memang itu bisa kita ambil pelajaran. Saya teringat dengan sebuah karangan Ibafir di kitab Bidayah Nihayah. Beliau menjelaskan sebuah mimpi. Mimpi Abbas itu paman Nabi SAW. Abbas itu diberikan umur panjang oleh Allah. Ciri-ciri Abbas, saya juga keturunan Abbas, ya. Kalau bangsa kami Abbasiyah. Nah, apa ciri-ciri paman Nabi? Paman Nabi itu mempunyai rambut putih dan jenggot putih. Suatu malam beliau bermimpi ketemu dengan saudaranya Abu Lahab. Apa yang dimimpikan oleh Abbas terhadap Abu Lahab? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah bahwasanya terjadilah dialog antara dua saudara tersebut. Ditanyakan, wahai Abu Lahab, apa yang buatmu menerima siksaan di neraka itu paling? Pada saat itu Abu Lahab mengatakan, wahai Abbas, aku merasakan azab siksa neraka itu paling ringan pada hari Senin. Kenapa? Ditanyakan oleh Abbas, karena pada hari Senin itu aku bahagia. Aku bahagia kelahiran keponakanku, maka kulakukanlah berbagai macam kebaikan pada hari itu. Sehingga apa? Sehingga paman Nabi tersebut itu diringankan seringan-ringannya siksaan di hari Senin tersebut dikarenakan bahagia kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bayangkan hari ini kita memberi yang juk 5.000, yang transport 10.000, nah yang na kemudahan juk 5 juta, paduk menteng jumlah bilangannya hadirkan sebagai bentuk kecintaan tanya kepada baginda Rasulullah SAW. Supaya kelak nanti di hari akhirat, pada saat nanti kita dihisab, itulah sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nasid, laporan panitia, tulis nan mentang, tapi hanya transfer. Nyan akai jemun. Ya. Nya nak kajamun mulai uronyo bele
Mulai uronyo akai yang model lagi nyan bekle. Tipna kegiatan nyo yang bukan Bang Nasir, loh nang dupusi. Kecerita Bang Nasir Ustaz. Nah orang tanya, tipna kegiatan sabe tulisna. Wate tatanya hana tu. Wate tatanya hana kepala. Sang-sang lagi ta dialog dengan ahli kubur. Pakan dialog ahli kubur. Di ahli kuburnya hanya kepala habadannya. Seandainya kepala habadannya maka dia terkepak arwah dia. Aci jauh salam. Aci pergi salam ke orang kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Menjauh jauh. Waalaikumsalam. Payah dah belum dia berdoa dulu. Nah, nyo adalah bentuk. Ini adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini saya tamatan dari Timur Tengah. Alhamdulillah saya lahir di Aceh. Dan orang tua saya dari Pesangan. Ibu saya dari Sawah. Ini merupakan sebuah daerah yang memang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dari jenis pendidikan yang ditanamkan dari indatu-indatu kita. Lihatlah. Kalau tidak bertanya, saya sama Bang Pin. Orang Matang, orang Pesangan itu paling banyak semuanya adalah guru. Hang ke sekolah urina, ya. Tanya sama Buul. Semua orang perempuan itu disekolahkan apa? Guru. Sehingga guru di Aceh Utara itu paling banyak dari tempat kita. Maka hari ini sebenarnya tradisi seperti itu harus kita lahirkan kembali. Agar apa? Pendidik-pendidik itu merupakan hasil dari daerah kita. Bapak Ibu peserta Maulid yang dirahmati Allah. Hari ini kita tidak akan membahas panjang lebar tentang Maulid itu sendiri dan tidak akan pernah kita menjadikan perselisihan. Kenapa? Pertama kali banyak hal yang bisa ambil manfaat Maulid ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Pertama, setelah sekian kita tidak pernah bersilaturahim. Hari ini kita bisa bersilaturahim sesama kita, baik dengan warga Pesangan Raya maupun dengan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kota Lauk Sumawe maupun di Aceh Utara. Bahkan kita kehadiran saudara-saudara kita yang langsung datang dari Biren, dari Matang, dari Pesangan. Ini merupakan sebuah upaya yang memang harus kita rajut terus-menerus. Kalau seandainya tidak ada Rasul, maka kita tidak akan pernah bisa bertemu seperti ini. Seandainya Allah hana kirim Rasulullah, benar patih habalu. Hana ada apakah habal lagi yo. Hana ada merumpak lagi yo. Nyatunya hikmah di antara sekian banyak hikmah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita bisa bersilaturahim sesama kita. Kita tidak akan membid'ahkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan. Coba bayangkan, berapa banyak hari ini orang yang bisa menyantapi makanan. Ini merupakan sedekah kita. Memberikan sedekah sebagai rasa tanda bahagia terhadap kelahiran baginda Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kita menjadikan beliau itu sebagai suri tauladan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pada saat beliau mengajak para sahabatnya, pada saat berada di Mekah, jumlah sahabat Rasul yang berada di Mekah itu hanya 81 orang. Coba bayangkan. 81 orang itu jumlah sahabat selama dakwah Rasulullah berada di Mekah. Tidak ramai. Dan hal yang paling menarik, pada saat Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasul, membaca Quran di Ka'bah. Lalu pada saat itu Abu Jahal menampar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasulullah yang postur tubuhnya agak sedikit pendek, tapi bukan stunting. Ya. Tubuhnya pendek. Pada saat dibacakan Al-Quran, lalu ditampar oleh Abu Jahal. Dan Rasul sangat geram pada saat Ibnu Mas'ud ditampar oleh Abu Jahal. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu
turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril melihat dan tersenyum. Ibnu Mas'ud ditampar oleh Abu Jahal. Dan Rasul pada saat itu protes kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, engkau tahu melihat Ibnu Mas'ud ditampar oleh Abu Jahal? Apa yang dijawab oleh malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, engkau akan mengetahui bagaimana kejadiannya. Dan tak lama kemudian, pada saat terjadi peperangan Badar, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud dengan beraninya menaiki pundak Abu Jahal, lalu ditikamnya Abu Jahal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Dia seret wajahnya, ya. Dia seret wajahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan cerita pasti dan benar. Pada saat seseorang, siapapun dia, dimanapun dia, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan tersebut. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita belum mendapatkan apapun, terkadang kita sering istiqamah. Tapi begitu kita sudah diberikan kenikmatan, fasilitas, maka sering melupakan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak hal menarik pada saat kita mempelajari tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman di akhir bahwasanya ada hal-hal yang memang itu harus kita lakukan, yaitu kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ini merupakan solusi bagi kita pada saat kita memperingati tentang Maulidur Rasul. Dikarenakan apa? Banyak ada antara orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Contoh, katakanlah seperti kenikmatan kekuasaan yang diberikan, maka dengan kekuasaan tersebut kita harus bisa menjadikan kenikmatan kekuasaan tersebut untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tadi sudah disampaikan bahwasanya pesangan raya itu hari ini baru hanya bergabung 4 kecamatan. Maka di dalam forum ini kita perlu menginisiasi pesangan raya itu menjadi sebuah kabupaten baru. Setuju? Inilah tugas pada saat kita mengutuskan perwakilan kita baik yang berada di DPRK, baik itu di PRK Kabupaten, baik itu di DPRI ataupun di DPRA. Kita harus menyampaikan visi misi kita agar apa? Agar terbentuknya kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pesangan Raya. Untuk apa semua ini? Kesemuanya ini bukan hanya untuk bagi-bagi kue anggaran, ya, kue jabatan. Akan tetapi kesemuanya ini kita lakukan agar apa? Agar kita hanatu wodro. Berapa banyak di antara orang-orang pada saat dia sudah menduduki sebuah jabatan penting, maka dia lupa. Hanya karena beberapa anggaran saja dia bisa melupakan saudara-saudaranya yang memilihnya. Seharusnya para wakil rakyat ini, mereka itu bukanlah orang-orang yang menjual nomornya. Apa bedanya antara orang jual buntut dengan orang jual nomor? Pada saat seorang wakil rakyat hanya menjual nomornya, maka dia tak ubahnya seperti seorang toge buntut. Maka kita akan memilih wakil-wakil kita yang berperan kemajuan anak kita. Kenapa begitu penting dan begitu
berkonsentrasi pada saat sesuatu pilihan itu diberikan kepada kita. Contoh misalnya, pada saat ada anak kita sakit, maka kita menanyakan kepada dokter, ini dampaknya apa? Apa efeknya? Bagaimana kalau dia konsumsi ini? Semua kita tanyakan kalau seandainya masalah obat yang diberikan kepada anak kita. Tapi pada saat salah satu di antara kegiatan kita yang akan kita hadapi di bulan 2 nanti adalah pemilihan wakil-wakil kita. Kenapa kita tidak pernah mempertanyakan kepada mereka? Kita tidak pernah mempertanyakan kepada mereka bagaimana nasib anak-anak kita kalau seandainya kita pilih mereka. Jangan sampai satu hari kita memakan uangnya, 5 tahun dia memakan uang kita. Baik sampai sidon siuro dapat pengji, 5 tahun dibajuh pengdanyo. Ini prinsip yang harus kita tanamkan ke semua warga Pesangan Raya. Agar apa? Agar terjadi kecerdasan dalam memilih wakil-wakil yang akan menyampaikan, memperjuangkan aspirasi kita sebagai rakyat biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Banyak hal penting yang dapat kita ambil pada saat kita bercerita tentang Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling menyedihkan itu adalah pada saat terjadi Futuhul Makkah. Futuhul Makkah, para sahabat semuanya kembali bernostalgia ke rumah mereka masing-masing. Bayangkan, setelah 10 tahun mereka tidak kembali. Ya, mereka kembali ke rumahnya. Apa yang terjadi? Para sahabat semuanya itu bermalam di rumahnya masing-masing. Para sahabat semuanya kembali bermalam bernostalgia di rumahnya pada saat Futuhul Makkah. Namun apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Rasul membuat tenda di tempat kuburan istrinya tercinta. Disitulah Rasulullah SAW bermunajat dan berdialog dengan ibunda Khadijah. Rasul mengatakan, wahai Khadijah, sungguh benar apa yang engkau sampaikan dulu, bahwasanya agama Allah ini akan mendapatkan pertolongan. Hari ini agama Allah sudah diterima oleh semuanya. Hari ini semua orang menerima agama Allah ini. Dan sungguh benar apa yang engkau katakan dulu. Karena apa? Dulu pada saat Rasul sedang lelah-lelahnya pulang berdakwah, pada saat ibunda Khadijah menerima Rasulullah SAW dari kepulangannya berdakwah, dan beliau tidur di atas pangkuan ibunda Khadijah. Ini disebutkan di dalam kitab Manaqib Khadijatul Kubra. Dikatakan oleh ibunda Khadijah, Rasulullah SAW merasakan ada tetesan air mata yang jatuh. Air mata ibunda Khadijah itu jatuh ke pipi baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul menanyakan kepada ibunda Khadijah, wahai Khadijah, apakah engkau sedih karena menikah denganku? Sehingga hartamu semuanya habis? Sehingga engkau dikucilkan oleh masyarakat orang-orang Makkah? Sehingga bisnismu tidak ada lagi? Maka pada saat itu apa yang dijawab oleh ibunda Khadijah? Wahai Rasulullah, aku sedang memikirkan bagaimana nasibmu nanti. Pada saat aku tidak ada lagi, siapa yang akan memperjuangkan agama Allah ini? Kalau seandainya aku telah tiada lagi dan aku telah dikuburkan di dalam kuburan, maka congkellah tulang belulangku, ambillah tulang belulangku, keperjuangkan untuk menggunakan agama Allah ini. Sehingga kecintaan baginda Rasulullah SAW kepada ibunda Khadijah itu merupakan kecintaan yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, setiap beliau melakukan kenduri syukuran, maka yang diingat oleh baginda Rasulullah adalah untuk mengirimkan makanan tersebut kepada sahabat-sahabat ibunda Khadijah. Dan hal ini yang membuat kecemburuan ibunda Aisyah kepada Rasulullah SAW.
Pada saat itu dikatakan, apakah engkau masih teringat dengan perempuan tua tersebut, sedangkan dia sudah tidak ada lagi? Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Iya, dikarenakan dia memberikanku anak. Dikarenakan pada saat semua orang mendustakanku, hanya dia yang mengimaniku. Pada saat semua orang tidak mau memberikan hartanya kepadaku, maka dialah yang memberikan seluruh hartanya kepadaku. Dan dialah yang memperjuangkan jiwa dan raganya kepadaku. Hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sejauh mana kita sudah memperjuangkan agama Allah ini? Dengan harta kita, dengan kekuasaan kita. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Dan ibu-ibu semuanya, jangan pernah menjadi alasan. Dan jangan pernah menjadi pembenaran. Dan ini paling tidak suka oleh ibu-ibu kalau kita ceramah masalah ini. Apa? Pada saat seseorang menanyakan kepada Ustadz, Ustadz boleh enggak kawin dua? Boleh. Karena syariatnya dibenarkan kawin sampai 4. Apa dijawab oleh ibu-ibu? Itu kan Rasul adil. Lihat bagaimana kecemburuan di antara istri para nabi. Karena ini merupakan adalah tabiat wanita. Dan jangan pernah menjadikan syarat boleh nikah 2, itu adalah dikarenakan harus adil. Jangan syaratkan itu, karena bapak-bapak sebelah sini juga takut, Bu. Nggak berani nikah lagi. Ya. Karena apa? Karena ibu-ibu memberikan pelayanan yang terbaik dan kecintaan yang luar biasa kepada bapak-bapak semuanya. Saya kira waktunya sudah pas 40 menit. Sebagaimana yang dipesankan oleh adinda moderator yang sangat musuhu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Dan ini adalah ceramah dadakan karena barusan tadi ditelepon jam 10.30. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.